Topik hari ini adalah keguguran. Keguguran adalah kematian alami janin sebelum dapat hidup, biasanya dalam 20 minggu pertama kehamilan. Secara medis disebut aborsi spontan, keguguran adalah salah satu masalah terkait kehamilan yang paling umum. American College of Obstetricians and Gynecologists, atau ACOG memperkirakan bahwa sekitar 15% hingga 20% dari kehamilan yang diakui secara klinis berakhir dengan keguguran. Meskipun umum, itu bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatis dan menghancurkan. Banyak wanita bahkan mungkin mengalami keguguran sebelum mereka tahu bahwa mereka hamil atau sebelum dikonfirmasi oleh penyedia layanan kesehatan. Pada wanita yang berusia di bawah 35 tahun, risikonya sekitar 10%, sedangkan pada wanita di atas usia 40 tahun, risikonya sekitar 45%. Sebagian besar wanita yang mengalami keguguran, melanjutkan kehamilan yang sehat setelah keguguran. Setelah 1 kali keguguran, perkiraan risiko keguguran pada kehamilan berikutnya biasanya sekitar 14%. Risiko yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26% setelah 2 kali keguguran, dan setelah 3 kali keguguran, meningkat menjadi sekitar 28%. Jenis terancam keguguran. Wanita tersebut mungkin mengalami tanda-tanda keguguran seperti pendarahan dengan sakit punggung bagian bawah. Tetapi keguguran belum terjadi. Keguguran tidak lengkap, di mana beberapa jaringan dari kehamilan telah dikeluarkan dari rahim, tetapi beberapa tetap ada. Keguguran total, di mana semua jaringan dari kehamilan dikeluarkan dari tubuh. Keguguran yang terlewatkan, di mana embrio mati, tetapi tubuh tidak mengeluarkan jaringan kehamilan, dan tidak ada gejala seperti pendarahan atau rasa sakit yang dialami. Keguguran berulang adalah terjadinya beberapa keguguran berturut-turut. Keguguran septik, di mana jaringan dari keguguran yang terlewat atau tidak lengkap menjadi terinfeksi. Penyebab, kebanyakan wanita menyalahkan diri mereka sendiri atas kegugurannya, tetapi sebagian besar keguguran terjadi karena alasan yang di luar kendali. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada cara untuk mencegah keguguran dan tidak ada tindakan yang benar yang dapat menghentikannya. Keguguran dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain perkembangan plasenta yang tidak normal yang mengganggu aliran darah dari ibu ke bayi. Kelainan kromosom pada bayi. Sekitar 50% keguguran disebabkan oleh masalah kromosom. Serviks melemah. Bentuk rahim yang tidak normal. Pola makan yang buruk atau kekurangan gizi. Keracunan makanan. Obat-obatan tertentu. Kelainan rahim. Kondisi kesehatan yang mendasarinya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit ginjal, HIV, malaria, gonore, sifilis, masalah kelenjar tiroid, lupus. Faktor risiko keguguran antara lain sebagai berikut. Obesitas, usia ibu yang lebih tua, keguguran sebelumnya, penggunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, merokok, kekurangan berat badan, paparan bahaya di tempat kerja seperti radiasi atau bahan beracun, kafein. Gejala: pendarahan vagina, kram perut bagian bawah, bercak, nyeri panggul, nyeri punggung bawah, kontraksi rahim. Keputihan yang terlihat berlendir dan berwarna putih kemerah-merahan,
hilangnya gejala kehamilan seperti morning sickness dan nyeri payudara, penurunan berat badan. Diagnosa. Tes berikut digunakan untuk mendiagnosa keguguran. USG transvaginal ditempatkan ke dalam vagina untuk memeriksa detak jantung embrio atau janin. Ini dilakukan jika terjadi kehilangan darah, nyeri, atau keduanya. Tes darah untuk memeriksa hormon yang berhubungan dengan kehamilan, pemeriksaan panggul untuk menilai serviks untuk penipisan atau pembukaan apapun. Pencegahan. Sebagian besar keguguran tidak dapat dicegah, tetapi tindakan pencegahan dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang kehamilan yang sehat. Ini termasuk alkohol, obat-obatan, dan berhenti merokok selama kehamilan. Menjaga berat badan yang sehat sebelum dan sesudah kehamilan. Makan makanan yang sehat dan seimbang dengan banyak folat dan kalsium. Minum vitamin prenatal setiap hari, batasi asupan kafein. Menghadiri semua janji prenatal yang dijadwalkan serta mendiskusikan semua masalah dengan dokter. Imunisasi terhadap penyakit menular. Olahraga teratur yang lebih ringan untuk meningkatkan kesehatan janin. Terima kasih telah menonton video kami. Tolong jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video. Juga, silakan berlangganan saluran untuk mengatakan pembaruan pada video terbaru kami.